Baik, selamat datang di podcast HMS 2024 dan kita akan membawakan tema Civil Engineering as part of a brighter city future. Dan kita ada narasumber yang luar biasa yang tentunya nantinya akan membawakan ilmu serta berbagai pengalaman yang luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama, please welcome Mas Yusuf. Gimana Mas dari kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Masih diberi kesehatan. Ya, semoga semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan. Amin ya. Terus juga ini udah mendekati akhir tahun nih Mas ya. Betul sekali. Ya pastinya kita punya banyak sekali keinginan supaya tahun depan ini jadi lebih baik lagi. Ya. Terus sekarang sibuknya nih kita santai lagi. Sibuknya nih ngapain aja sekarang Mas? Sibuknya nih, jadi sekarang ini aku baru selesai S2 juga di UNED. Jadi ceritanya nih nunggu wisuda ya. Kayak gitu, nunggu wisuda. Nah, jadi memang sekarang ini fokus mencari pekerjaan untuk apa yang akan saya laksanakan untuk di tahun depannya seperti itu. Ya, gitu. Semoga tahun depannya semuanya diberi kelancaran Mas ya. Amin. Sekarang dari Mas ini kerjanya sekarang di PT mana? Sekarang di CV Karya Parahita Konsultan. Itu biasanya tuh sekarang lagi ngerjain project apa gitu? Nah itu sekarang lagi banyak PR nih untuk kita ya. jadi kita itu tim, sebuah tim. Karena kalau saya sendiri yang kerja itu tidak akan berhasil. Siap. Nah semua tergantung tim seperti itu. Jadi ada beberapa project yang masih kita rencanakan di tahun depannya. Oke. Terus juga ini kita biasanya akan kita bekerja dalam tim. Iya. Peran Masnya ini dalam tim tersebut tuh biasanya sih apa sih? Sebagai manajer. Sebagai manajer di sana. Oke. Jadi saya yang mengatur semua siapa yang bagian drafter, siapa yang bagian RAB, kemudian dan hal-hal lainnya administrasi. Berarti Seperti itu. Ya, berarti Mas ini masuk bagian tertinggi gitu. Salah satunya termasuk bagian tertinggi. Salah satu bagian dari yang tertinggi. Iya. Kemudian kita mungkin sebelum kita tadi temanya adalah tentang future ke depan, brighter city future. Tapi tentunya kita nggak boleh meninggalkan masa lalu. Betul. Nah, kalau dari masa lalu ini Mas terkait dengan hal akademik Mas, gimana nih? Terkait dulu mungkin ada nggak sih hal-hal akademik yang menurut Mas unik dari dalam hidup Mas ya? Ada beberapa hal akademik yang menurut saya itu unik ya. Salah satunya itu mungkin di struktur ya. Kenapa saya sebut unik? Karena hampir setiap tahun struktur itu pasti muncul baru. Jadi semua terus berkembang seperti itu. Iya. Jadi tidak stagnan di situ-situ saja. Iya. Jadi banyak perkembangan. Jadi mengapa saya menyebutnya struktur itu unik? Banyak perkembangan untuk masa depan seperti itu. Ya betul. Berarti dari struktur ini memang selalu berkembang gitu. Betul. Terus kalau kita ngomongin masa kuliah Masnya nih, kita ada di era yang berbeda. Ya. Kalau mungkin dulu dosen favoritnya itu Mas gimana sih? Terus pasti kita lah ada dua dosen yang favorit, kemudian juga ada dosen yang ya kita sebut kurang favorit gitu. Oh gitu ya. jadi kalau dari menurutku untuk dosen teknik sipil yang terfavorit jatuh. Jadi dari pandangan diri saya sendiri ya. Itu jatuh kepada Bu Ani ya. Karena apa? Jadi di situ Bu Ani memang mengibui anak-anaknya. Seperti itu. Dan dari beberapa teman-teman sih juga dari beberapa pandangan teman-teman dan kami untuk beberapa dosen yang biasanya nggak disukai ya biasanya. Dosen ini entah ini dosen ini killer atau apa kayak gitu ya. Kita sebutnya yang kurang favorit. Kurang favorit. Nah, itu mungkin kami jatuhkan kepada Pak Erno ya dulu. Itu Pak Erno ya. Iya. Mungkin kita jangan terlalu membahas lebih dalam terkait dengan siap. Sebenarnya kita kalau kita membahas tentang kuliah dulu Mas kuliah ambilnya tentang keahlian apa nih?
Kalau dulu S1-nya saya ambil manajemen konstruksi. Oke, manajemen konstruksi ya. Nanti sama kayak yang tadi saya bilang, pasti ini merupakan bagian dari yang tertinggi. Nah, tapi ada tapinya. Tetapinya nih gimana Mas? Nah, pada saat S2 itu aku menempuh mengambil jurus struktur. Oh, berarti S1-nya manajemen, S1-nya manajemen, S2-nya struktur. Oke. Berarti sebuah pengalaman dari Mas juga banyak gitu ya. Iya. Oke, terus kita kalau ngomongin ini kan kita dari HMS Podcast juga pastinya ketika Mas berkuliah ini banyak sekali proker-proker nih. Dari Masnya sih biasanya pernah nggak ikut proker apa gitu dulu? Saya nggak masih. Kalau S1 mungkin aku sudah lupa ya. Jadi dulu pernah ikut program apa aja itu aku lupa. Tapi emang nggak ada ingatan sama sekali kan? Lupa. Benar-benar lupa. Mungkin dari kesibukan Mas juga. Iya, karena waktu itu memang jujur aku kuliah sambil kerja. Oh. Mulai dari tahun 2015 itu aku udah kuliah sambil kerja. Oke. Berarti juga benar sih. Manajemen waktunya itu memang harus diatur gimana saya harus menyempatkan diri untuk kuliah, di mana saya harus menyempatkan diri untuk waktu luang untuk kerja seperti itu. Jadi memang harus benar-benar diatur. Berarti emang S1-nya juga manajemen konstruksi ya. Iya. Terus biasanya nih Mas ini juga nih nongkrong itu emang biasanya tuh gimana sih kalau di Jember ini? Kalau di Jember tergantung sih ya. Aku orangnya memang suka naik gunung sebenarnya. Oh. Jadi iya, memang sama kita. Jadi di mana aku untuk tempat refreshing, untuk penyegaran otakku ketika lagi sumpah atau apa, aku harus ke alam seperti itu. Gunung terakhir yang udah didaki apa sih Mas? Gunung terakhir kemarin ini Argopuro. Jadi kami sama orang-orang desa Badian Bangsa Sari ya, itu memang mau merencanakan untuk membuka jalur baru yang memang resmi untuk menaiki dari Argopuro dan Jember kayak gitu. Ya kita juga tadi udah bahas kuliahnya Mas gimana gitu. Bahkan tadi kita juga ngomongin ada dosen yang favorit dan kurang favorit gitu ya. Terus mungkin ini Masnya ada apa nggak sih yang dikangenin dari kuliahnya? Satu, tugas besar. jadi kangennya itu apa? Jadi dalam suatu mengerjakan suatu tugas besar itu kita harus benar-benar meluangkan waktu ya. Itu yang sangat ekstra. Ya, saya ekstra. Bahkan dulu aku pun sampai sempat tipes ya gara-gara tugas besar itu. Iya. Nah, tapi memang apa dampak positifnya ke depannya? Memang di dunia kerja itu pengerjaan tugas besar itu ya sama kayak gitu. Waktu yang memang kita harus dikejar target, tidak tidur sampai berapa hari kayak gitu kan ya. Mungkin kalau di mahasiswa sipil itu sudah hal yang wajar ya. Wajar dengan terpaksa. Wajar dengan terpaksa itu benar-benar emang kayak sebenarnya menurut pandangan saya juga saya setuju dengan hal seperti itu dikarenakan ya ketika nantinya kerja kita akan benar-benar capek kayak gitu. Jadi nggak bisa lah kita malas-malasan atau apa kayak gitu. Nggak boleh. Iya. Ngeluh boleh. Berhenti jangan. Ya kita bahas di lanjut ya. Kita kalau ngomongin soal di sini Masnya terkait dengan renovasi alun-alun Jember. Intinya Mas ini kira-kira terkait dengan renovasi alun-alun Jember itu kita bisa ngobrol terkait dengan mungkin seperti semacam detail konsultannya itu seperti apa sih Mas, terus proses pengajuan tendernya juga. Jadi yang pertama ini kami bergerak di bidang jasa konsultan, yaitu perencana ataupun pengawas seperti itu. Oke, berarti sebagai pengawas gitu ya? Iya, jadi konsultan perencana dan konsultan pengawas. Jadi ada dua. Ya, baik. Teman-teman, kita kembali lagi di podcast HMS 2024 dan tadi kita juga udah membahas banyak sekali terkait dengan hal akademik,
dosen favorit dan yang kurang favorit, bahkan selama kuliah kaliannya apa gitu ya. Nantinya kita bakal bahas juga tuh, Mas. Pertanyaannya ini kayak ngomongin soal apa sih yang dikangenin dari Mas ini selama kuliah itu, apa aja gitu. Jadi sambil mengingat masa lalu ya, apa sih yang aku kangenin dari masa kuliah itu terkait tugas besarnya. Tugas besarnya dimana tugas besar itu memang menyita waktu dan menyita secara fisik kita. Ya memang kita harus menyelesaikan tugas besar itu dengan waktu yang sangat tepat seperti itu. Jadi sama juga pada waktu itu aku ketika ngerjain beberapa tugas besar ya secara menumpuk, itu sampai aku tipes ya. Sampai tipes. Jadi hal yang aku kangenin itu karena apa? Karena memang gak terlupakan ya tugas besar itu. Jadi melekat. Tapi apa hasil positifnya dari tugas besar itu? Kita jadi tahu bahwa di dunia kerja itu sebenarnya ya seperti kita kerjakan tugas besar itu. Kita dilihat waktu, kita ditunggu perhitungannya secara maksimal kayak gitu, tanpa kesalahan. Ya memang seperti itu di dunia nyatanya. Ya. Berarti emang kita kuliah ini memang di apa ya, istilahnya kita emang di tujuan kita adalah untuk bekerja, kayak kita semacam simulasi gitu. Nah, ini jadi semacam simulasi bagaimana sih nanti di dunia kerja teknik sipil gitu. Emang kayak gitu. Jadi nanti kita memang mulai dibiasakan dengan bermacam-macam stres, Betul. bermacam-macam deadline gitu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur psikologis kita supaya pada pekerjaan yang dikejar target dengan waktu kita bisa mengambil kesimpulan dengan baik dan benar seperti itu. Iya. Itu kita kalau ngomongin kuliah emang wah capeknya benar-benar luar biasa. Iya, capek. Tapi emang betul kita harus tetap, karena kita loh yang memulai kuliah ini juga kita harus yang mengakhiri. Iya, kita harus mengakhiri semuanya. Betul. Bukan mengakhiri kita. Iya. Yang kita mengakhiri apa yang kita mulai dengan hasil yang sangat maksimal ini. Iya. Mungkin selanjutnya maksudnya kita bakal nanti kita ngomongin soal renovasi dari alun-alun Jember nih. Wih, lagi rame nih. Karena pas JFC kan masih direnov. Iya, masih direnov. Terus juga mungkin dari semua masyarakat Jember ini masih penasaran nih, kita kapan selesainya, bagaimana nantinya itu. Ya kalau boleh tahu Mas, ini terkait dengan detail konsultannya itu seperti apa sih? Jadi pada detail konsultannya ini di sana saya berada pada konsultan perencanaan. Jadi kami yang merencanakan kayak gitu. Oke, berarti dan juga asal usulnya dari renovasi alun-alun Jember ini gimana sih? Jadi pada saat itu alun-alun, jadi perlu kita ketahui dulu ya, alun-alun ini sudah selama 9 tahun tidak pernah direnovasi. Hampir 1 dekade. Hampir 1 dekade. Iya. Nah sudah sepanjang 9 tahun itu tidak pernah direnovasi. Yang ada hanya apa? Hanya perbaikan kecil. Nah pemeliharaan, seperti ada yang kerusakan itu diganti baru seperti itu. Tapi untuk pembangunan renov secara keseluruhan itu memang belum pernah sejak 9 tahun yang. Berarti selama 9 tahun itu renovasi hanya secara kecil-kecilan saja. Iya betul. Tidak secara masif semuanya. Iya. Ya, gitu. Jadi apa yang kita harus pikirkan? Kenapa kita sih kok bisa sih merencanakan alun-alun gitu? Jadi ada ceritanya nih. Gimana nih? Jadi ceritanya pada saat itu, pada saat tahun 2021, jadi pada saat COVID ya waktu itu. Okay. Jadi di kantor kami gak ada pekerjaan sama sekali ceritanya. Nah, habis gitu gimana ya, apa yang bisa dapat kita hasilkan selama tidak ada pekerjaan sama sekali itu. Nah, iseng-iseng nyoba lah kita merencanakan alun-alun. Ceritanya seperti itu. Jadi nyobalah kita ukur, kita desain waktu itu. Oh, alun-alun jadi kayak gini nanti kasih tambahan ini, kasih apa filosofinya dari alun-alun ini, apa saja yang perlu ditampilkan di sana kayak gitu. Jadi ya selama desain itu akhirnya kita coba ajukan, kalau nggak salah itu pada tahun 2022 ya. Pada tahun 2022 pas ulang tahunnya Jember kita sodorkanlah desain itu.
ternyata diterima dan diterima. Jadi awalnya dari iseng-iseng. Oke, dari iseng-iseng akhirnya Jadi sebuah pekerjaan kayak gitu. tapi kan memang bener ya, kita nggak bisa uh, menolak bahwasanya pernyataan bahwa COVID ini banyak mengurangi pekerjaan kita. Makanya kita harus mencari peluang-peluang. Apa sih yang dapat dipeluangkan untuk kita prospek ke depannya ya pada saat itu? Berarti kan itu dari asal usulnya dari renovasi Jember. Kenapa yang tadi kita ngomongin udah hampir 1 dekade, 9 tahun. Ya. Terus untuk sebenarnya tujuan dari renovasi itu seperti apa sih, Mas? Tujuannya ya kita ingin mengangkat bangunan modern ya. Jadi sudah ada beberapa kota-kota besar itu yang alun-alunnya sudah mulai modern, sudah mulai baru. Nah itu kami tuangkan di alun-alun Jember seperti itu. Dan kami referensi itu banyak sekali ya, dan nggak cuma di dalam negeri. Tapi referensiku itu juga dari luar negeri, terutama dari Jepang. Pembangunannya itu sangat bagus ya menurut saya. Ya. Memang nggak bisa dimungkiri memang bahwasanya dari Jepang terkait dengan desain bahkan dari teknologi memang saya akui seluruh dunia mengakui seperti itu. Ya jadi itu banyak referensi. Jadi gimana saluran yang ada di alun-alun itu kami pun rencanakan semua. Terus kemudian kemarin ada videotron ya yang nyala ya. Ada layar ya. Udah mulai kelihatan. Itu ada tujuannya sendiri kenapa harus dibangun seperti itu. Oke. Mungkin dari ada fun fact-nya terkait dengan alun-alun Jember ini. Iya, ada fun fact-nya. Alun-alun Jember ini sebenarnya memiliki banyak drainase di dalamnya. Oke, kita ngomongin tentang drainase yang berada di sekitar alun-alun ya. Oke, drainase itu bagaimana itu drainase? Jadi drainase di alun-alun ini memang saya pernah mendapatkan peta dari Belanda. Dari Belanda. Yang pegang hanya Belanda. Dan di Jember yang pegang kemungkinan cuma saya. Wah, yang pegang cuma Mas sendiri. Iya. Jadi itu kalau nggak salah tahun 1907 atau 1908 berapa gitu. Jadi saya lupa waktu itu. Jadi pedanya masih saya pegang. Kemudian itu data di mana seluruh drainase di kota Jember itu yang ada di area alun-alun itu seperti apa gitu. Jadi memang pada kenyataannya pada tahun ini itu sudah banyak yang tertutup drainasenya. Jadi kenapa di daerah sekitar alun-alun atau sekitar kota itu kadang-kadang kalau hujan deras itu sering banjir kayak gitu. Ya, memang sering banjir ya. Ternyata emang terkait dengan drainase yang udah dari 1970 atau 1980 tadi. Iya, jadi yang seharusnya itu pemakamnya untuk drainase air ternyata sudah tertutup untuk bangunan ini seperti itu. Jadi mengakibatkan adanya aliran itu tidak berjalan. Iya, akhirnya dengan adanya bangunan ini, misalnya drainase itu tertutup fondasi untuk bangun rumah itu, nah akhirnya menghambat aliran air atau sampah-sampah yang menumpuk di fondasi tersebut, kayak gitu. Iya, terkait dengan apalagi sampah ya. Iya, sampah. Lagi itu memang. Jadi Jember harus sampah pada tempatnya. Apalagi nanti apabila benar-benar sudah jadi ya, jangan sekali-sekali mengotori. Ya, karena sedikit menyayangkan jika kita udah renov bagus-bagus, tapi tetap saja kesadaran diri sendiri sebenarnya. Kesadaran. Iya. Membuang sampah harus memang di tempat yang gitu. Sebenarnya walaupun mau sebanyak apapun tempat sampah yang kita sediakan, kalau orang yang membuang sampah tidak sadar, pasti bakal kotor seperti itu. Cuma saja. Oke, terus mungkin dari tadi kita membahas tentang asal-usul yang 9 tahun itu kan. Nah, kalau ngomongin soal waktu renovasinya kira-kira? Kalau waktu renovasi waktu itu untuk dalam perencanaan kami itu selama 5 bulan ya, yang berakhir pada tanggal 5 November. Awal November. Sedangkan sekarang sudah awal November juga kan. Awal November. Cuma mungkin menurut saya nggak tahu ya terjadi apanya di lapangan karena saya bukan pengawasnya.
bukan pengawas terkait pembangunan alun-alun Jember. Jadi saya nggak tahu ada perubahan apa yang mengakibatkan mungkin adanya tanggal waktu dalam pekerjaan. Oke, jadi rencana awalnya itu adalah 5 November. Awal November ya. Awal November ini. Tapi sedangkan mungkin kita tidak tahu ada masalah Kendala apa di lapangan. Ya karena mungkin udah masyarakatnya udah menantikan ya. Iya, menantikan. Apalagi terkait dengan itu ada videotron yang itu jadi semakin menarik gitu. Terus kalau ngomongin renovasinya, pastinya kita adanya anggaran biaya. Nah, itu anggaran biaya itu sebenarnya berapa sih ini? Terkait dengan seluruhnya itu. Jadi kalau pada awal kami merencanakan itu kisaran habisnya jika mengikuti perencanaan awal kami. Oke. Nah, itu 54 M. 54 miliar. Iya. Sedangkan ada beberapa karena terkait anggaran APBD yang ada di Jember. Jadi kami akan mengharuskan untuk mendesain dengan anggaran yang ada. Oke. Berarti dari 54 miliar itu kan pikiran kami dulu, membebaskan. Jadi apa yang ada di pikiran tim kami dikeluarkan semua di sana. Ya. Jadi tanpa ukuran anggaran pada saat kami merencanakan. Ya. Nah, dengan adanya APBD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi ini untuk alun-alun adanya 30 M. Seperti itu kami maksimalkan. Jadi itu nanti yang jadi beban kerja dan lain-lain RAP-nya seperti itu. Oke, berarti memang dari awalnya di rencananya itu tadi kan di asal-usulnya karena tidak ada pekerjaan dan akhirnya apa lagi mas? Terkait dengan mencari pekerjaan ya itu. Coba-coba mendesain. Yang kami hitung itu mencapai 54 M. Oke, berarti mencapai 24 miliar. Dan sedangkan yang sudah terjadi pada saat ini itu kurang lebih 26,6 kan. Yes. Yang bakal jadi nanti. Banyak sekali ya. Itu pun dipecah dari 3 pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan landscape. Landscape itu adalah trotoar dan taman-taman. Dan yang kedua itu ada videotron sendiri, struktur videotron. Jadi memang di situ ada struktur videotron, kemudian di bawahnya ada UMKM. Terus yang ketiga ada bangunan menara air dan pengeboran air. Oh, yang menara air itu udah mulai kelihatan. Oh, yang kuning-kuning gitu. Ya, ada kuning-kuning. Ya. Itu Oh, itu ada filosofinya, nanti nggak jelaskan ya. Filosofinya. Itu udah mulai kelihatan ya semuanya dari videotron juga. Bahkan videotron kalau nggak salah itu juga lumayan besar loh bro. Lumayan besar. Jadi itu mungkin videotron yang terbesar di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kalau itu, pastinya undang banyak gitu. Iya. Jadi dengan adanya videotron itu, jadi kita akan menuju ke hal yang positif di sana nantinya. Selain tempat berkumpulnya orang-orang di jantung kota Jember ya, alun-alun itu, jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang positif terkait videotron ya. Ya, untuk kegiatan-kegiatan positif tentunya bisa. Dan tadi yang awalnya berapa 45 miliar mas? 54 miliar itu hingga akhirnya yang nantinya adalah 26,6 miliar. Itu berarti sumber anggaran biayanya dari APBD. Oke. Jadi dari pemerintah yang dilakukan pada tahun lalu. Dari tahun lalu. Iya, dari tahun lalu. Rencananya dari tahun lalu. Oke. Tapi emang dari karena COVID yang membuat kita lagi makan banyak pekerjaan, ternyata akhirnya dari iseng-iseng tersebut keterima. Jadi menjadikan sebuah pekerjaan kan. Ya itu sebuah rezeki yang tidak diduga. Sebenarnya dari iseng ya, jadi sebuah pekerjaan ya itu. Jadi kalau mau iseng, mending iseng yang positif kan gitu. Mungkin ini bisa jadi pesan bagi penonton di YouTube, pendengar di Spotify untuk janganlah terkait dengan hal-hal kecil itu bisa lah dicoba. Kan kita tidak ada yang tahu rezeki ini asalnya dari mana. Betul. Bisa aja dicoba semuanya aja.
Terus terkait dengan renovasinya kembali guys, untuk studi kelayakannya itu sebelum renovasi gimana? Studi kelayakan itu mungkin kami lebih cenderung ke penghijauan. Jadi kemarin kan kami data seluruh tanaman yang ada di alun-alun. Jadi saya sampai menghitung berapa oksigen yang dihasilkan dari tanaman yang ada di alun-alun. Berapa mas? Mau cek? Boleh. Mungkin nanti kita nggak perlu keluarkan di sini ya. Oke. Gitu. Karena memang ada beberapa perhitungan yang harus kami simpan. Bahkan terkait dengan peta drainase dari Belanda pun harus disimpan. Nggak sembarang dikeluarkan. Nggak sembarang dikeluarkan. Berarti tadi memang rencananya di awal November ya? Awal November. Mungkin apa sih mas kendala-kendalanya dari situ? Mungkin mas tahu gak sih ini terkait dengan kendala-kendala yang bikin kita menunggu lebih lama lagi nih seperti ya? Yang pertama mungkin kemungkinan ini ada tambahan anggaran ya. Oke. Di alun-alun, cuma saya pun kurang paham terkait apa yang ditambahkan karena itu biasanya tergantung dari pengawas dan pelaksana di lapangan. Jadi dari penambahan ini. Iya, penambahan anggaran sehingga terjadi penambahan waktu pekerjaan. Oke. Kalau kita tadi udah ngomongin renovasi juga terkait dengan 9 tahun ya. Terus bahkan awalnya dari iseng-iseng terus kemudian diterima anggaran dia yang awalnya dari 54 jadi 26,6. Terus berarti dari 26,6 itu ada tambahan? Ada tambahan. Oke, berarti itu dari terkait renovasi ya. Kemudian kalau kita ngomongin soal desain, nah ini udah mulai ngomongin soal desain, ini pasti ada filosofinya dong. Ada. Kita akan ngomongin filosofi, terus juga banyak sekali. Terus untuk arsiteknya itu kalau boleh tahu siapa sih? Arsiteknya sendiri, jadi kita berbuat tim. Ya. Jadi ada 4 orang yang merencanakan alun-alun itu. Berarti itu semua dari 4-4-nya apakah dibagi? Kan gede mas. Apakah dibagi ataukah? Enggak. Jadi semua pemikiran dijadikan satu. Oke, berarti semua keempat ini harus menjadikan satu itu. Iya. Wah, itu menurut saya adalah hal yang rumit ya, karena menyatukan dari 4 kepala menjadi satu pikiran. Gitu. Itu adalah hal yang sulit. Menyatukan 2 orang saja sudah sulit. Apalagi 4 ya. Kalau ngomongin itu emang sulit ya sama 2 orang saja sulit, apalagi 4 ya. Tapi akhirnya tercapai dong. Tercapai. Apa yang kami tujukan setidaknya tercapai. Akan dari iseng-iseng tadi. Terus terkait dengan kita mulai singgung terkait dengan konsep dan inovasi. Kita engineering pasti ngomonginnya tentang inovasi dari desain renovasinya. Itu gimana sih? Jadi kami yang pertama kali perbaiki ulang saluran yang ada di dalam alun-alun Jember. Oke. Nah, sementara ini kan kalau sudah masyarakat Jember tahu seperti apa kondisi dalam alun-alun Jember ya. Jadi sempat dibuat untuk perdagangan kaki lima di sana biasanya ya. UKM yang ada di sana. Nah, itu sudah menyumbat saluran yang ada di dalam, itu kami revitalisasi kayak gitu. Kami ganti baru. Oke. Jadi kemudian ada beberapa bangunan yang modern, terutama itu pada Videotron ya, Videotron. Kemudian selama ini mungkin nih orang-orang alun-alun, wah susah nih nyari toilet. Sekarang sudah ada, kayak gitu, ada 2 bangunan toiletnya pokoknya di depan, di sebelah utara itu ada 2. Jadi di toilet tersebut paling nggak ada 4 kamar cowok cewek. Jadi mulai istilahnya
di-upgrade dan dilengkapi ya. Dilengkapi apa yang kurang-kurang kayak gitu. Tempat bermain anak pun juga ada, tempat pentas seni pun juga ada nantinya di sana. Nantinya pasti banyak lah pentas seni Iya. karena emang sebagai jantung kotanya. Iya. Dan terus terkait dengan lagi-lagi terkait dengan drainasenya ya Mas. Terkait dengan banjir itu kan kita udah sepakat nih kalau tadi kita ngomongin walaupun kita menyediakan sebanyak apapun tempat sampah, tapi tetap saja terkait dengan kesadaran dirinya. Iya, terkait dari kesadaran diri. Walaupun kita menyediakan tempat sampah sebesar apa, sebagus apa, kalau itu tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri yang datang ke alun-alun kayak gitu, itu pasti bakal tetap kotor kayak gitu. Ini. Tapi apakah dari alun-alun renovasi alun-alun ini, apakah nantinya PKL itu pedagang kaki lima itu dan juga orang-orang yang berjualan lainnya itu akan disediakan tempat lain? Kemungkinan oleh pemerintah nanti akan disediakan tempat tersendiri. Karena memang jadi bahkan ada sempat kami merencanakan itu setiap PKL itu nanti mempunyai kode tempat sendiri, tempat makanan. Oke. Jadi apa fungsinya? Yang pertama, jika menemukan tempat yang ciri khas misalnya si penjual A, oh dia logonya kayak gini, dia namanya sekian. Jika ditemukan di jalan, mereka kena sanksi. Bagaimana supaya dia tidak kena sanksi? Dia harus mengingatkan pembelinya kalau buang sampah jangan di sembarangan tempat. Oke. Gitu ya. Jadi menurut inovasi yang bagus karena ditata tempat-tempatnya. Jadi semakin kelihatan lebih rapi lah. Iya. Dibandingkan dengan penjualnya itu yang dibebaskan kemana-mana ya, nggak ada aturannya seperti ini. Tapi sebelum renovasi kan seperti itu. Iya, betul. Penjual kopi di mana, terus ada tiketnya juga. Iya. Ya emang adalah kita nggak bisa menolak pernyataan bahwa itu adalah pekerjaan mereka. Tetapi kan kita harus menertibkan juga. Betul. Dan hubungannya juga terkait dengan sampah lagi. Iya. Ujung-ujungnya sampah lagi. Karena masa kita udah renovasi nih, bagus nih. Tapi tetap aja kelihatan kotor. Iya. Tiap hujan kita masih banjir. Kan sama kita. Terus kalau kita ngomongin renovasi gitu, pastinya dong kita ngomongin material gitu. Material yang digunakan dalam renovasi yang itu ini kita berbicara yang paling besar aja ya. Material yang digunakan paling besar itu adalah lantai. Karena itu apa? Itu adalah lantai granit yang dikhususkan untuk outdoor. Jadi walaupun hujan, walaupun dalam keadaan basah, itu orang nggak mungkin kepleset. Jadi kadar kasarnya itu sangat kasar. Jadi kenapa di situ material yang digunakan adalah granit outdoor? Karena memang khusus dan itu tidak dijual dengan retail, tidak dijual di toko-toko biasa. Ya berarti harus pesan khusus ya? Harus pesan khusus memang. Dan pabriknya pun tidak akan menyiapkan barang tersebut jika tidak ada pembeli. Oh jadi kita harus pesan terlebih dahulu. Memang tidak diperjual biasa ya. Jadi itu bisa mencapai sekitar 10M sendiri untuk granit. 10M sendiri untuk granit. Bisa 16,6. Nah itu belum lain. Udah mencakup hampir 50%. Wah, dan kalau kita ngomongin biaya ya, pasti apalagi kita pasti ngomongin terkait dengan biaya dan desainnya juga. Dan menurut saya bagus ya berarti untuk lantai yang inovasi yang hampir 50% memakan gaya itu. Saya rasa itu cukup bagus ya dari pertimbangan kami untuk mempertimbangkan granit apa yang digunakan. Ada beberapa pabrik granit yang digunakan, itu kami harus menyeleksi dengan baik.
Karena yang digunakan apa? Yang digunakan itu di tempat umum, yang digunakan di tempat umum dan itu di luar ruangan. Ya, terus itu tadi Mas mau kalau terkait dengan pabrik tertentu ya. Pabriknya itu gimana sih? Ini di Jakarta. Di Jakarta. Nama pabriknya itu apa sih? Dia apa yang menyebutkan? Ya, kalau Bapak ini, jadi pada saat itu kita menyebutkan dua. Yang pertama itu ada Hero Branded, kemudian ada Valentino. Itu yang menjadi acuan kami karena itu adalah yang paling bagus. Untuk branded outdoor. Kenapa dua? Kenapa? Karena itu memang yang terbaik. Jadi dipilih yang terbaik ya. Jadi kalau soal lantai itu udah habisin hampir 20%. Nah, suatu hal yang main aja ya. Tapi kan memang itu sebagai orang buat pejalan kaki, tentunya butuh kenyamanan gitu. Jadi kadang kan ya apalagi hujan ya, habis hujan nih kita ke tempat umum, kemudian pressure itu kan menjadi bahaya ya. Nah, jadi kami maksimalkan keselamatan orang-orang juga pada nantinya. Berarti udah terkait dengan lantai yang 50% ini habisin biaya itu luar biasa. Terus tentunya nggak cuma lantai dong, kan karena pastinya dibuat untuk aktivitas seluruh masyarakat Jember ya, yang ingin datang ke jantung dari kota Jember ini. Itu tadi juga udah disinggung di awal ada toilet. Nah, sarana kebutuhan itu apa lagi? Jadi di situ sementara ada toilet, kemudian ada videotron di mana kita menyaksikan semua apa saja ini yang dikerjakan di pemerintahan Jember semua akan ditampilkan di sana. Jadi semua terbuka. Anggaran apa saja semua ada di sana. Semua anggaran. Jadi memang kita perlu juga ya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi tahu. Jadi anggaran ini dibuat untuk apa aja sih? Kok ternyata cuma kadang kita kan kadang cuma dengar, anggaran Jember ini sekian triliun, tiba-tiba habis kayak gitu. Digunakan apa aja? Masyarakat kan nggak tahu. Nah, itulah timpakan informasi yang nanti akan digunakan di sana. Sebagai informasi dari itunya apa? Iya, selain informasi dari anggaran-anggaran yang ada di Jember, juga informasi wisata-wisata yang ada di Jember. Nanti bisa di sana. Terkait dengan wisata juga ya. Terus kita di Jember di jantung kota ini, di alun-alun ini kita kan apakah ada sarana-sarana masyarakat, kan kita ngomongin yang ditambah gitu. Apakah ada yang dihapus gitu? Mungkin dari seperti lapangan basket, ada yang dihapus gitu. Nah, jadi kenapa untuk desain terbaru itu yang awalnya lapangan basket 2 jadi 1, yang awalnya lapangan volley 2 menjadi 1. Nah, itu dikarenakan memang kondisi lapangannya. Yang memang salah satunya digunakan untuk panggung dan videotron. Jadi kita harus merelakan salah satu aset yang ada di sana, yaitu mengurangi lapangan volley 1 dan lapangan basket 1. Yang akhirnya cuma ada satu-satu untuk antara lapangan basket dan volley. Tapi berarti kita harus merelakan kan ya? Harus merelakan. Bukankah itu adalah berarti mengurangi aktivitas, bukan mengurangi aktivitas sih. Jadi orang-orang yang ingin bermain basket itu kan tentunya banyak kayak gitu. Berarti jadinya kurang dong lapangannya yang tersedia gitu. Kalau di alun-alun yang penting kita sediakan. Yang penting ada dulu. Kebutuhannya ada, kemudian itu kan bisa juga di lokasi lainnya. Kalau untuk olahraga basket atau volley itu juga bisa. Jadi nggak mesti harus di alun-alun. Juga jamnya pun nggak mungkin dari pagi sampai malam pasti basket terus, kan nggak mungkin, ada jam-jamnya tertentu. Nah, yang kami pikirkan di situ sehingga mengapa kami berani untuk mengurangi lapangan tersebut, lapangan basket dan volley. Karena ada pemilihannya karena kita akan sediakan saja dengan pertimbangan bahwa kita untuk
adanya tempat untuk videotron itu ya. Iya, betul. Oke, tentunya dalam membangun sesuatu juga kita harus ada perelaan sesuatu juga ya. Iya. Jadi juga sebagai pesan. Dan juga nanti di bawah Videotron itu nanti juga bisa digunakan untuk seperti GFC, lain-lain pameran-pameran yang ada di Jember itu bisa dilakukan di sana. Oh, jadi kalau dilihat lebih menguntungkan sih lebih menguntungkan desain kami. Karena itu jadi bermanfaat akhirnya. Nah, selama ini kan cuma yang di sebelah timur tuh untuk taman basket ya untuk basket aja, nggak bisa digunakan untuk lainnya. Nah, sedangkan untuk saat ini yang kami desain itu bisa digunakan untuk lainnya. Oke, berarti memang kita mengurangi di lapangan basket, terus juga tapi kita di sini dari desainnya kita akan justru menutupi bahkan menambahi poin-poin positifnya. Iya. Berarti rencana desainnya ini benar-benar sudah memikirkan tentang kebutuhan masyarakatnya. Betul. Oke. Terus kalau kita ngomongin sarana tutorialnya tadi, terus bagaimana dengan optimalisasi ruang terbuka hijau ini? Optimalisasi dengan ruang terbuka hijaunya, jadi ada beberapa memang khusus ya gitu. Jadi untuk daerah sebelah utara itu memang ruang terbuka hijau yang dimana nanti di situ membuat untuk orang-orang santai dan lain-lain itu bisa di sebelah area ini. Itu area kami menyebutnya area kepak sayap. Area kepak sayap. Oke. Berarti orang-orang masih bisa untuk tentunya santai dengan pemandangan hijau ya. Memang. Jadi untuk yang sebelumnya memang kalau nggak salah itu di sebelah utara itu cuma ada pohon-pohon aja ya. Tapi untuk di desain kami nantinya juga ada taman-taman dan rumput yang ada di sana. Oke, jadi bisa piknik dong? Bisa. Berarti. Tapi tetap aja kan kita sebenarnya banyak banget kayak pasti kita ada panggung itu semacamnya. Yang kapan kan banyak banget artis-artis yang di alun-alun Jember ini. Jadi kami cuma ingin ketika melihat jantung kota Jember itu semua pendatang akan terkesan seperti itu. Jadi memiliki ciri khas, wah ini alun-alun yang ada filtrannya nih, Jember, gitu. Oke. Berarti memang tujuan kita adalah untuk membuat seluruh masyarakat ini terkesan dengan walaupun kita mengurangi, tapi itu hanyalah pengurangan yang tidak bermakna jika kita memberikan poin-poin positifnya. Banyak sekali. Apalagi tadi juga dengan lantai juga yang udah dipikirkan bahwasanya supaya tidak berjatuhan. Tidak mencederai pengguna jalan baik itu atau untuk jogging track atau sekedar jalan biasa. Oke. Berarti ada banyak sekali hal-hal yang positif dari desain rencana ini. Terus kalau kita ngomongin soal rencana Mas, kita tentunya pastinya seperti yang saya bilang tadi, ada hal yang dikurangi, ada hal yang ditambahkan. Nah, kemudian untuk unsur kearifan lokal, tadi Mas menyinggung terkait dengan desainnya dibuat menjadi lebih modern kan. Nah, apakah ada nih untuk kearifan lokalnya yang ditambahkan ataupun dihapus menjadi? Untuk sebelumnya itu saya rasa kearifan lokalnya itu masih belum ada. Masih belum ada sih. Oke. Menurut saya. Nah, dan apa yang akan saya tambahkan di sana itu kami naruh beberapa simbol unsur kearifan lokal. Yang pertama apa? Yang pertama itu Jember adalah kota Suarsuir. Oke, kota Suarsuir. Ya, kota Suarsuir. Itu kami simbolkan di mana? Di menara air. Kalau bisa dilihat nanti ada yang warna kuning dan putih berupa kotak. Oh. Itu menara air kami yang kami simbolkan dari Suarsuir. Warna Suarsuir seperti itu. Oke. Terus
Ada lagi nggak? Ada lagi, masih ada lagi. Itu ada 4 kalau nggak salah. Itu ada yang kedua itu Jember terkenal dengan Argo Puro. Oke, aku ada. Di situ kami simbolkan ada pelengkung Argo Puro itu ada di sebelah utara timur. Itu ada kami buat pelengkung Argo Puro namanya. Jadi menyimbolkan bahwa di sana itu ada di Jember itu ada pegunungan Argo Puro. Kemudian ada lagi bangunan Seribu Gunung. Jember ini terkenal dengan Seribu Gungungnya. Di situ kami simbolkan ada di belakangnya, nanti kalau sudah jadi bisa dilihat ada di belakangnya pas air mancur. Di belakangnya air mancur. Iya. Itu udah 3. Iya, 3. Kemudian satu lagi. Nah, kemudian ada ini Adipura Kencana. Oke, itu Yang di pojok-pojok itu kalau dulu berada di depannya Pizza Hut, itu ada 2 tugu. Nah itu masih tetap ada. Kami pindahkan di ujung selatan, timur dan barat. Ya baik, mungkin kita lanjut, kita ngobrolin tentang kearifan lokal, Mas. Tadi Mas pastinya ngomong kita ada 4 simbol. 4 simbol ini bisa dijabarkan nggak, Mas? Apa aja nih? Nah, jadi 4 simbol itu yang pertama ada di Menara Air. Oke, itu terkait dengan Suar-Suir yang ada di kota Jember. Bahkan di Jember itu terkenal sebagai kota Suar-Suir. Kemudian yang kedua itu pegunungan Argo Puro, yang Argo Puro. Dan itu memang terkenal di Jember. Dan itu kami luapkan pada suatu bangunan yang kami sebut dengan pelengkung Argo Puro simbolnya. Kemudian ada kota Seribu Gumuk. Nah, Seribu Gumuk itu memberitahu bahwa di kota Jember ini ada banyak sekali gumuk. Oke. Itu dari 4 simbol kearifan lokal ya. Oke. Apakah mungkin dari kearifan lokal ini sama sekali tidak ada yang dihapus gitu ya? Kan tidak ada yang mungkin hanya dipindah gitu kan ya? Dipindah. Iya, karena menurut saya juga kearifan lokal ini sesuatu yang kita sebagai anak muda itu harus terus. Itu kalau nggak salah itu hanya ada 2 tugu itu, yaitu Tugu Wiyata Mandala dan Adipura Kencana. Itu pun kami pindahkan ya. Kami pindahkan ke sisi utara. Jadi yang ada kami malah menambah. Iya. Karena emang kearifan lokal dari setiap daerah bahkan di Indonesia ini memang harusnya kita sebagai anak muda ini terus lestarikan, terus ada gitu, karena memang janganlah kita lupakan yang harus itu yang saya. Oke, terus kalau kita ngomongin tentang kearifan lokal nih, tentunya kita pastinya akan berhubungan dengan bahkan kegiatan seni dan budaya. Nah, kalau terkait dengan kegiatan seni dan budaya, tentunya apakah nantinya setelah renovasi ini adakah atau tidak terkait dengan ruang untuk masyarakat melakukan seni dan budayanya? Oke, itu sudah kami sediakan. Jadi nanti mungkin bisa dilihat, bisa ditampilkan nanti desainnya ya kami ya. Di situ ada desain mini stage. Jadi di sana tidak hanya seni yang bisa ditampilkan. Kemudian komunitas seperti itu, misalnya ini ada komunitas apa yang biasanya stage lalu itu bisa di sana. Itu namanya mini stage. Kami sudah sediakan. Oke, disediakan buat semua komunitas. Betul. Seperti mungkin yang saya tahu di Jember ini ada komunitas musisi Jember, KMJ. Nah, itu bisa di sana. Oke, berarti kalau biasanya KMJ ini tampilnya di Kota Singa Mall. Nah, di Kota Singa Mall. Mungkin apakah setelah renovasi mereka akan sering main di alun-alun ya? Sudah kami sediakan. Oke. Mungkin tinggal hubungannya aja, tinggal kita KMJ boleh di mini stage aja. Itu kan adalah. Jadi nanti ada 2 spot ya mini stage itu. Ada 2. Jadi mungkin kalau satu nanti mungkin ketika acara bersamaan itu kan susah tentunya dengan. Jadi kami sediakan 2. Oke. Terus tadi juga ada desainnya ya, Mas ya? Ada. Ini udah tadi dikirim nggak? Oh belum ya, ntar lagi. Kita kirim ya. Iya. Nanti kita tampilin Kita tampilin aja. Oke. Mungkin nanti saja kita.
kalau kita lanjut kegiatan seni dan budaya memang ada sepatutnya nggak sih Mas kita memberikan suatu ruang untuk masyarakat ini melakukan seni dan budaya. Ya bahkan kalau bisa diatur ya jadwalnya ya. Ya karena Misalnya nih, untuk daerah kebanyakan untuk jalanan nih Jember Selatan jalanan, kemudian ada macan juga namanya. Macan apa sih? Macan juga. Juga. Nah, itu jadi macan yang biasanya dipakai nanti dari kayak plastik atau rapia yang berupa macan. Memang harus ya kita sebagai manusia selalu melanjutkan seni dan budaya. Intinya emang adanya renovasi alam itu untuk juga semakin meningkatkan terkait dengan kegiatan seni dan budaya yang ada dua mini stage itu ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang penting. Juga saya di sini sebenarnya dari kota asal saya adalah seorang duta budaya Bos. Dari duta budaya Sumber. Dan juga memang banyak sekali pemuda-pemudanya masih antusias untuk banyak event gitu. Dan juga itu pastinya tempatnya itu di alun-alunnya. Pokoknya mungkin kalau di daerah saya itu pasti setiap minggu ada acara gitu di alun-alunnya. Pokoknya nanti di alun-alun Jember ini pasti ada. Kalau dengan apa yang kami rencanakan, kami harapnya itu nanti memang terjadwalkan. Iya. Apa sih seni dan budaya yang ada di kota Jember? Entah itu malam minggu kayak gitu, itu bisa diadakan di mini stage itu. Rencana kami seperti itu. Jadi apa? Jadi akhirnya tidak putus tentang budaya dan seni kita untuk yang di Jember. Oke. Semua tahu, baik dari yang tua sampai yang muda. Oke. Bahkan yang tua pun juga pastinya akan antusias karena mengingat-ingat wah ini masa dulu. Nah sedangkan yang muda akhirnya bakal tahu, oh ternyata seni ini seperti ini, seni budaya ini seperti ini, kayak gitu. Harus terus berkelanjutan supaya orang yang tua ini sudah mengingat kembali dan juga pemuda-pemudanya mengetahui. Iya. Supaya tidak terputus lah. Iya. Siapa lagi kalau bukan yang kita yang muda-muda yang melanjutkan seperti ini? Karena emang udah kewajiban juga kita. Iya. Gak bisa kita putuskan semua budaya yang ada di Indonesia ini. Kita kalau ngomongin soal ruang, tadi kita ada ruang untuk kegiatan seni, ruang untuk kegiatan budaya. Contohnya tadi juga Mas ngomong terkait dengan adanya ruang untuk anak-anak ya. Itu gimana sih Mas? Jadi untuk pada desain yang saat ini dikerjakan, itu kami hanya menyiapkan tempatnya saja. Oke. Nah untuk area bermainnya dan lain-lain seperti besutan dan lain-lain ya gitu ya, itu nanti akan dilanjutkan oleh dinas terkait. Oh jadi dari karena terbatasnya anggarannya. Oh iya dari terbatas ya. Ya kalau memang mau dibuat full itu bisa, cuma anggarannya dari yang depan itu. Ya, karena terbatasnya anggaran, jadi kita harus mengeluarkan apa ya? Berarti kita hanya sampai dengan pemberian lahan. Dan itu pun sudah settle ya, untuk tempat anak memang. Sudah pasti itu. Sudah pasti di sana. Hanya permainannya saja mungkin yang nantinya akan ditambahi. Apa dari pihak saya tidak bisa memberikan desain gitu kan? Oh kalau desain sudah ada. Desainnya sudah ada. Cuma kan dalam pelaksanaan dengan terkaitnya dengan anggaran yang ada, kami harus mengeluarkan perencanaan tersebut yang nantinya mungkin tahun depan itu bisa dilakukan. Jadi tinggal larut lagi perencanaannya. Oh karena dengan biaya lagi ya. Sudah kami rencanakan. Jadi semoga perencanaan itu benar-benar sesuai dengan ekspektasi semuanya. Terus tahu deh nantinya kita ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, karena kalau kita ngomongin tadi kita udah ada seni dan budaya bahkan kearifan lokal, ruang untuk anak, itu kita nggak bisa melupakan terkait dengan adanya
penyandang disabilitas itu gimana terkait dengan aksesibilitas? Jadi kami juga sudah sediakan di sana ram akses ya. Nah, ram akses itu untuk pengguna kursi roda. Oh ya. Iya. Yang kemudian yang kedua itu ada tactile ya. Tactile itu digunakan untuk orang yang tunanetra. Bahkan nanti di toiletnya pun semua serba untuk akses di sana. Sampai ke toiletnya juga. Toiletnya juga. Jadi sampai sepeduli itu sebenarnya. Jadi kita merencanakan sesuatu itu kita harus memikirkan hal lainnya juga. Tidak hanya di modern yang bangunan Ya. atau keindahan. Ya, karena memang keindahannya bisa dapat, terus juga kita nggak boleh melepas semua hal yang lain seperti disabilitas itu tadi. Bahkan itu yang harus diprioritaskan sebenarnya. Iya. Tapi mungkin dari penyandang disabilitas ini berarti kan pasti akan ada kan ya? Nah, itu untuk penyandang tadi ada roda Untuk yang pengguna kursi roda, pengguna kursi roda, kemudian juga ada untuk tunanetra, bahkan di toiletnya juga. di toiletnya juga. Oke, berarti udah memang harus ya. Iya. Memang harus kita peduli terhadap apa hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Terus terkait dengan tadi kita udah ngomongin soal optimalisasi ruang terbuka hijau juga. Nah, tentunya ini bakalan kita optimalisasi ruang terbuka hijau ini pastinya bersinggungan dengan adanya konsep ramah lingkungan. Nah, dan bagaimana sih upaya dari penghematan energinya juga di renovasi ini? Kalau renovasi ini sementara untuk terkait apa tadi ramah lingkungan ya, ramah lingkungan dan apa tadi? Upaya penghematan energi. Nah, upaya penghematan energi. Untuk upaya penghematan energi itu kami belum lakukan. Mungkin itu bisa nanti di tahun kedepannya. Bisa digunakan untuk PLTS di sana direncanakan PLTS untuk pengupayan listrik yang ada di atap. Jadi diakomodir oleh PLTS. Berarti emang intinya zaman udah berubah ya. Iya. Kita harus memikirkan terkait lagi dengan anggarannya. Kalau kami merencanakan siap. Iya. Karena mau sebagus apapun kita, kalau kita terbatas dari biaya, tentunya ide-ide yang bagus itu harus kita simpan terlebih dahulu. Bukan yang direncanakan ke depannya. Bukan kita buang begitu saja. Nah, betul. Bisa disimpan terlebih dahulu, kemudian jika ada dananya, akan dijarah baik. Semoga cepat inilah dengan berjalannya waktu ya. Jadi alun-alun itu akhirnya memang benar-benar mantap menjadi sebuah satu kota yang dimana itu dapat digunakan oleh semua orang. Ya, berarti memang semakin berjalannya waktu akan semakin mantap karena adanya tambahan-tambahan yang setelah renovasi ini tentunya masih ada yang kurang. Tadi hanya ada pemberian lahan dari anak-anak juga, terus penghematan energi yang rencananya akan ada PLTS juga gitu ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin penggunaan energi, pastinya kita juga ngomongin kayak tadi kita udah membahas soal banjir dan segala macam. Tentunya itu adalah terkait dengan limbah lagi-lagi limbah itu pengelolaan sampahnya dan limbahnya dari renovasi ini nantinya bagaimana? Jadi rencananya itu memang dari itu sudah dilakukan oleh dinas terkait dari tahun lalu. Jadi mereka sudah membuat beberapa tempat sampah yaitu untuk organik dan organik. Jadi sudah ada 2. Cuma kembali lagi terkait dengan kesadaran masyarakat. Ya. Bahkan dulu tuh kalau tidak salah sempat ada 24 tempat sampah di alun-alun. 24 ya. 24 berarti kan dekat sih dengan. Nah berarti kan kesadarannya dari
warga sendiri. Oke, berarti sebenarnya dari pemerintah bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran diri Betul. dari masyarakatnya gitu ya. Terus juga terkait dengan pengelolaan sampahnya, mau sebaik apapun tempat sampah ya, Iya. tetap saja kita harus dari masyarakatnya bagaimana, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Nah terus kita kalau ngomongin tadi udah bahas soal semuanya nih, desain bahkan filosofinya gitu. Nah tentunya nggak bisa pastinya kita akan ada yang namanya perawatannya. Nah perawatan itu bagaimana Mas? Karena kita kan tentunya dalam sebuah proyek apa tuh pasti harus ada perawatan. Iya, betul. Bagaimana terkait Jadi dengan itu nanti biasanya itu masih dalam suatu lingkup pengawasan yang memang nanti kami syaratkan perawatannya itu kurang lebih 1 tahun. Nah untuk selanjutnya itu adalah terkait dinas terkait? ya untuk di Jember yang megang alun-alun Jember itu adalah Dinas Cipta Karya. Berarti setelah renovasi ini Jadi masih masa perawatan Bu, dari pelaksana selama 1 tahun. Nah setelah itu kalau sudah terlaksana 1 tahun, kemudian terjadi kerusakan atau apa itu sudah menjadi tanggung jawab dari Cipta Karya. Oh berarti istilahnya seperti simpelnya itu dari mulai renovasi setelah selesai 1 tahun masih dipegang oleh pengawas Dipegang oleh pelaksana. dipegang oleh pelaksananya, dan setelah itu pelaksananya sudah tidak tidak jauh lagi atas kerjanya dari sana. dari berarti hanya dari dinas. Serah terima 1, serah terima 2. Oh begitu ya Mas ya. Berarti Serah terima 1 selesainya pekerjaan, serah terima 2 itu adalah masa pemeliharaan yang sudah dilakukan. Setelah selesai ada, setelah 1 tahun perawatan ada. Jadi mungkin kan selama 1 tahun nih nanti nggak tahu ada tanaman yang mati atau apa kayak gitu, nah itu diperbarui lagi oleh pelaksana. Kemudian ada keramik nih mungkin pecah atau apa atau ada apa, nah itu menjadi tanggung jawab pelaksana. Oke. Berarti semua terkait dengan renovasi selama 1 tahun tuh perawatannya masih dari pelaksana. Iya betul. Maupun terkait dengan tanaman mati, terus juga apapun kerusakan yang terjadi apapun itu, termasuk juga lantai yang sudah hampir 50%. kecuali bencana alam ya. Kecuali apa? Bencana alam. Oh iya sih. Karena bencana alam bisa tahun ya. Oke, terus kita udah nih, kita ngomongin soal desain. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, kita ngomongin soal yang dari COVID tadi. Nah, itu proses perencanaan desainnya itu seperti apa? Terkait dengan yang dari 2022 kalau tidak salah. 2021 itu bagaimana sih perencanaan desainnya? Nah, jadi untuk 2021 itu kami merencanakan master plan. Master plan itu keseluruhan alun-alun dan area alun-alun. Seperti kalau nggak salah itu sekarang itu jadi tempat parkirnya di masjid. Kemudian ada di itu depannya sejarah, itu orang ada di tengah tuh area taman itu. Oh ya. Nah itu sudah kami rencanakan semuanya sebenarnya. Kemudian eksekusinya apa di tahun 2023 itu eksekusi dengan anggaran yang ada. Jadi kami harus mengeluarkan semua area sekitar. Bahkan traffic pun yang ada di sana kami sudah atur. Traffic juga itu diatur di perencanaan kami yang awal. Oh, berarti traffic itu tidak masuk yang sudah sekarang? Ya, tidak masuk yang sudah sekarang. Oke, berarti Karena anggaran yang ada itu kembali lagi ke anggaran yang ada. Iya. Jadi anggaran yang ada saat ini ya hanya cukup untuk di area alun-alun saja.
tidak sampai ke traffic. tidak sampai ke traffic dan lain-lain. Ya, sama kayak tadi juga ada lahan buat anak-anak. Iya. Jadi kami hanya menyediakan tempatnya saja kayak gitu. Dan eksekusinya di tahun 2024. Dan semoga di 2024 ini selesai. Iya, semoga. Karena kita tidak tahu kendalanya nanti apakah semakin lama gitu. Kita masih menunggu juga. Saya pun juga menunggu ya. Jadi gini, apakah sama nanti perencanaan kami dengan yang sudah dikerjakan di lapangan kan seperti itu? Itu kan tergantung dari nanti pengawasnya seperti apa. Oke. Tapi karena dari masalah Jember pun saya semester ini pun tidak pernah ke alun-alun sudah. Oh, gitu ya. Saya ingin tahu alun-alun seperti apa gitu kan. Mereka perencanaannya bagaimana, upgradingnya seperti apa gitu kan. Ya semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan Semuanya semoga. Mengingat kita dari biaya awalnya adalah 50, ya tinggal dipotong jadi 26,6 gitu. Terus terkait dengan desainnya itu tadi kan ada proses ya. Nah, lama pengerjaan perencanaan desainnya itu seperti apa dan berapa harus? Jadi kita memang rencanakan dari tahun 2021, kemudian kita mendapatkan kerjaan di tahun 2023 untuk penyelesaian DED, kemudian dilanjutkan di pengerjaan di tahun 2024. Jadi 2021, 2022, 2023, 2024. Ya 3 tahun hampir 4 tahun lah. Ya 3 tahun ke 4 tahun ya. Berarti tapi sebenarnya apa dari itu kan dari tim maksudnya Dari tim orang dalam istilahnya karena sedang mencari pekerjaan. Iya. Apa itu hanya sekilas bahwa sepertinya kita harus pekerjaan, ayo coba garap ini deh, atau memang sudah ini harus diterima gitu. Enggak. Jadi memang iseng pada saat itu. Memang itu Memang iseng. Itu coba rencanakan ini. Jangan pemasukan pikiran teman-teman, tanya tentang filosofi kota Jember, tentang sejarah Jember, tentang apa aja yang orang yang berpengaruh di Jember. Nah itu jadi kami masukkan jadi satu di pemikiran itu. Berarti ketika pengerjaan desain ini keempat orang itu dapat disimpulkan tidak mendapatkan stres gitu karena desain saja. Iya. Jadi nggak ada stres ya. Jadi kita tuh kerjanya enjoy. Iya gitu. Karena semua yang Karena memang apa ya, kita mengeluarkan inspirasi apa yang ada di otak kita kayak gitu. Jadi dituangkan ada pendapat baru seperti ini, boleh nih dibuat seperti ini, ada pendapat lagi seperti ini, boleh. Jadi memang semua pekerjaan yang dilakukan secara dengan cinta itu pasti akan enjoy. Iya, itu yang terbaik lah menurutku. Kan kita memaksakan semuanya. Jangan dipaksakan apa yang terbaik itu harus dilaksanakan, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, karena percuma kita memaksakan yang terbaik dan tidak menggunakan cinta gitu ya. Saya mengutip dari seseorang. Oke. Semua pekerjaan itu harus menggunakan cinta. Iya. Terus kalau awalnya dari perencanaan desain, berarti dari keempat orang itu pastinya tidak mendapatkan stres gitu karena enjoy sekali dengan cinta yang tadi kita katakan. Apa masih ada kendala dari proses perencanaannya? Ada juga nanti solusi seperti apa? Ada kendala dalam artian kita harus mempertimbangkan. Misalnya kita sudah merencanakan jadinya seperti ini. Nanti kendalanya apa? Kita harus buang pohon ini, kita harus buang pohon ini. Apa ini diperbolehkan atau tidak kayak gitu? Itu menjadi sebuah kendala untuk kami. Oke. Karena itu akan menjadi sumber masalah ya nanti ini. Jika kita menghilangkan pohon-pohon. Jadi mengapa kita sampai menghitung oksigen tadi? Oh iya. Dan akhirnya kita mengganti 2 kali lipat yang dihasilkan oksigennya akhirnya di alun-alun itu. Berarti emang
terkait dengan tanggung jawab kita, apalagi yang tadi terkait dengan pohon-pohon itu. Iya, pohon-pohon. Jadi kita menghilangkan satu, kita harus menanam dua. 2 kali lipat itu. 2 kali lipat dari yang kita keluarkan. Kenapa harus memang aturan yang seperti itu atau? Oh, tidak aturan, itu bukan aturan. Cuma kita menghargai lingkungan. Ya, karena memang di daerah kota kayak gitu. Kemudian polusi udara sudah makin banyak ya sekarang, kita harus mengurangi lah. Kayak gitu dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus melipat gandakan tanaman-tanaman yang ada di sana. Ya, karena memang mungkin setiap pengunjung yang datang merasakan ketidaknyamanan juga dari polusi gitu ya. Itu adalah solusi yang baik. Apalagi bahkan ketika masih direnovasi ya, justru semakin panas. Iya, semakin panas. Memang memang terasa semakin panas. Cuma nanti ke depannya itu akan menjadi hutan yang rindang. Nah, jadi ya karena ketika saya melewati jalan di alun-alun gitu ya, itu pasti kerasa panas. Jadi ternyata impact tidak ada tanaman di jantung kota itu sangat besar. Sangat besar. Iya, karena jantung kota itu memang tempatnya orang-orang kesana kemari. Iya, berlalu antar kota itu pasti lewat. Ini kan antar kota kan, jadi kalau mau ke Situbondo atau ke Banyuwangi itu pasti lewat alun-alun. Jadi pasti kerasa panas ada. Ya, balik lagi kita ke topik pembahasannya nih Mas ya. Terkait dengan proses desainnya. Proses desain alun-alun ini, software yang digunakan sebenarnya apa sih Mas? Jadi kemungkinan ada 5 ya. Ada 5. Jadi selama proses desain perencanaan itu kami menggunakan 5 software. Itu yang pertama itu ada ArcGIS ya. Itu untuk pemetaan lahannya. Kemudian ada SketchUp 3D-nya. Kemudian ada AutoCAD untuk 2 dimensinya. Kemudian ada lagi ini Etaps dan SAP untuk perhitungan. Jadi 5 aplikasi itu yang sering kami gunakan. Oke, berarti ada 5 aplikasinya. Iya. Berarti tadi kita udah membahas banyak ya, terkait dengan desain, dengan proses desain juga. Nah, maka setelah ini bakalan ada sesi tanya jawab dari warga. Nah, ini nanti pertanyaannya bakal ada di belakang kita ini. Oh gitu. Ya, silakan untuk mungkin pertanyaan pertama dari warga. Oke. Ini estimasi penyelesaian alun-alun Jember kira-kira kapan ya? Nah, tadi sudah dijawab. Ya, rencananya awal November. Nanti teman-teman yang mau ngecek lagi bisa scroll juga. Iya, atau nanti bisa dilihat langsung ya di alun-alunnya. Di situ ada papan nama proyek dari yang kontrak awal berapa, kemudian ada perubahan waktu berapa, pasti ada di sana. Oke. Jadi secara terbuka memang. Iya. Nanti pertanyaan ini kita skip. Oke, mungkin selanjutnya. Mengapa alun-alun banyak yang dibeton? Apakah tidak mengurangi resapan karena sering banjir di sana? Jadi itu bukan banyak di beton ceritanya. Jadi kita membongkar beton lama. Oke. Membongkar beton lama itu kan lantai dulu awalnya. Ya. Nah itu memang sudah beton. Jadi bongkar beton lama kemudian diganti beton baru. Diganti ya. Iya. Oke. Jadi bukan semua akhirnya di beton kayak gitu bukan. Jadi kami juga menghitung terkait resapan yang ada di sana, saluran air, drainase itu sudah kami hitung semua. Oke, berarti memang bukan di beton, tapi hanya diganti. Ulang. Itu pertanyaan kedua dari warga. Mungkin bisa selanjutnya pertanyaan ketiga. Ini sepertinya udah dijawab juga. Mungkinkah Jember membangun ruang terbuka hijau lagi yang sejenis dengan alun-alun Jember? Kalau mungkin ada, tapi selama ini itu juga termasuk perencanaan kami di tahun 2025. Jadi memaksimalkan RTH yang ada di Jember. Jadi setiap kecamatan itu punya RTH sendiri. Itu yang perlu dimaksimalkan. Karena selama ini cukup terbengkalai lah ya untuk RTH yang ada. Jadi cuma pokoknya ada terbuka hijau, cuma ya tanamannya nggak tahu apa saja, menghasilkan apa saja itu nggak ada. Itu yang perlu diperhatikan nantinya. Jadi intinya mungkin ada.
Cuma memaksimalkan apa yang ada dulu. Iya, betul. Bisa mungkin selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya. Nah, konsep perencanaan awal Jember seperti apa? Dan ini sebenarnya sudah dijawab tadi juga ya. Mungkin bisa kita skip saja untuk pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan Bapak dalam proyek ini? Tantangan kami itu cuma satu, yaitu terkait dengan pemotongan pohon. Tapi solusi itu sudah terjalan dengan menanam 2 kali lipatnya. Iya. Itu tantangan terbesar. Terkait dari menanam 2 kali lipat supaya polusi semakin terjaga. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah, tips mendapat pekerjaan secara langsung. Wah, kalau ini mungkin bisa saya dan Masnya di belakang layar. Iya. Enggak, Mas. Nanti mungkin bisa Ya, Pak. Jadi tipsnya kalian mungkin memang harus punya skill dulu ya, keberanian untuk menembus ke dinas-dinas terkait kayak gitu, membawa company profil, menawarkan, memang harus berusaha dulu. Ya, memang semuanya harus dicoba. Harus dicoba dulu. Jangan cuma 1 kali 2 kali nyoba, kemudian karena nggak dapat, oh ya udahlah gitu. Jangan kayak gitu, jangan putus asa. Ya, berarti bukan rezekinya. Iya. Rezekinya ada di tempat lain. Masih ada di tempat lain. Bisa dicoba lagi. Mungkin sebenarnya selanjutnya sebenarnya tidak ada pertanyaannya. Jadi mungkin setelah ini kita bakal membahas lagi ya terkait dengan ini Mas. Kita setelah ngobrolin banyak tuh terkait dengan alur-alur renovasi dan segala macam. Nah, kita dari podcast ini Mas, bagaimana sih Mas terkait dengan pesan untuk mahasiswa yang sekarang nih? Kan kita udah ngobrolin panjang mengenai alur-alur, sekarang kita kembali ke tentang kita. Dan Mas, menurut Mas pesannya untuk mahasiswa yang sekarang? Jadi jangan mudah menyerah ya dengan apa tugas yang diberikan oleh dosen. Betul gitu. Jangan mudah menyerah. Jawa ini ojo gampang mutungan. Jadi omongannya itu karena memang apa yang diberikan dosen itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, ini adalah pesan buat mahasiswa sipil ya supaya jangan menyerah. Ya tetaplah baca beton hidup sipil. Iya, Yang kuat kayak beton kayak gitu loh. Oke, Mas. Oke, mungkin selanjutnya gimana pesan untuk himpunan mahasiswa sipil sekarang? Nah, untuk himpunan mahasiswa ini lebih banyak perkembangan ya, dengan metode modern yang ada sekarang kayak gitu, dengan mencari wawasan yang ada di luar. Gitu. Ya karena banyak sekali perkembangan Banyak sekali perkembangan dari tahun ke tahun. Ya, betul. Mungkin selanjutnya Masnya ada mau kasih pencerahan apa buat adik-adik yang sekarang sedang menjalani perkuliahan? Nah, pada intinya, pada pekerjaan itu nanti kalian akan ditemukan dengan perhitungan suatu perhitungan. Jika kalian memang berada di dunia sipil, walaupun tidak ada, itu menjadi sebuah manfaat yang besar. Kemudian, jika kalian memang benar-benar untuk di jalur sipil, yang paling diutamakan itu adalah gambar dan perhitungan rak. Itu kalian wajib bisa. Selama kalian bisa itu, insya Allah lah, kalian tuh akan mendapatkan rezeki atau kerjaan yang lancar. Karena itu yang paling utama. Berarti, oke, selanjutnya kita langsung aja. Nah, dari masa kita ini udah renovasi dan segala macam. Untuk kedepannya proyek apa sih yang akan dilakukan? Untuk kedepannya kita merencanakan itu ada beberapa hal yang harus kita target, yaitu yang pertama wisata pada Watullah. Ya, itu kami sudah pernah mendesain tapi masih belum terlaksana. Kemudian ada drainase akibat banjir yang ada di kota Jember, itu kami ingin selesaikan kalau kami sebagai perencananya. Kemudian ada pula wisata-wisata lainnya yang berada di desa-desa, itu sampai saat ini sudah mulai berjalan. Oke, berarti dari wisata Watullah itu ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan kembali lagi. Di sini kan tadi kita udah ada pertanyaan dari warga nih. Sekarang kita yang akan memberikan kuis kepada warga. Mungkin nantinya dari warga bisa nonton podcast ini terus menjawab kuisnya.
nanti akan saya bacakan ya. Oke, untuk kuis yang pertama nih buat para penonton di YouTube dan juga pendengar di Spotify. So, pertanyaannya, kuis yang pertama adalah berapakah total anggaran biaya untuk perenovasian alun-alun Jember ini? Nah, itu adalah kuis yang pertama. Kemudian untuk kuis yang kedua, ada berapakah simbol kearifan lokal di alun-alun Jember? Nah, tadi juga udah kita bahas. Kemudian, kuis yang ketiga adalah berapakah biaya material yang digunakan pada perenovasian alun-alun. Nah, juga kita udah singgung-singgung juga tadi. Kemudian, yang terakhir adalah kuis keempat, apa saja software yang digunakan untuk perenovasian alun-alun Jember ini. Nah, itu mungkin kuis yang diberikan kepada pendengar di Spotify dan juga penonton di YouTube. Oke. Dan terima kasih untuk Mas Yusuf, dan dari kami podcast HMS 2024 kali ini kita punya oleh-oleh nih Mas. Nah, Apa itu oleh-olehnya? oleh-olehnya ada di belakang. Ada di belakang. Nah, Iya mas. Siap, saya terima ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. oke, mungkin itu aja dari saya Mas ya. Terus Iya. juga saya ucapkan terima kasih buat Mas Yusuf. Dari tadi kita udah ngobrolin banyak manfaatnya juga, terus pengalaman Masnya juga banyak banget. Dan juga terima kasih buat penonton di YouTube dan juga pendengar di Spotify podcast HMS kali ini. Dan juga terima kasih pada semua orang yang berada di belakang kamera. Dan juga terima kasih sekali lagi Mas Yusuf ya Siap, atas semuanya. Dan saya Syauka, dan sampai jumpa di podcast HMS selanjutnya.